Dihentikan atau sebelum itu ada adik mau menyanyi lagu apa? Kita menyanyi dulu. Nyanyi lagu apa? Dan ada lagu apa? Lagu itu apa? Jalan Boro. Jalan Boro. Berarti siapa nanti?
Fokus materi kita pada hari ini yaitu yang pertama ada di pertama itu pengertian dan tujuan kita. Yang kedua itu kita berbawa damai dalam kehidupan. Dalam kehidupan. Oke ya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk dalam penjelasan, mungkin ada di sini dari sebentar baru membuat dulu. Mungkin ada yang dari adik-adik yang tahu apa itu dam. Apa itu dam? Ya? Apa? Kamu ada? Ya? Tidak dipukul. Oh ya. Apa tadi? Ada yang tahu? Rafa. Oh, Rafa bilang dam itu hidup rukun. Apa lagi? Ada lagi yang tahu apa itu damai? Saling mengasihi. Betul. Apa lagi? Oh, ya? Saling membantu, saling menolong, betul. Masih ada lagi? Oke, kita masuk dalam penjelasan. Jadi adik-adik, damai itu adalah kondisi di mana tidak ada kekerasan, tidak ada konflik atau permusuhan. Nah, ini adalah keadaan yang menyenangkan, aman dan harmonis, baik dalam diri individu maupun secara kelompok. Dan adik-adik, damai itu tidak ada konflik, tidak ada perkelahian antara satu dengan yang lain. Di sini mungkin ada adik-adik yang sering menolak, sama. Oh, itu gue. Nah, gak pakai lain. Tidak boleh ya. Nah, itu bukan damai yang bernama kalau sering menolak. Mungkin di sini ada yang sering bermusuhan. Tapi kalau pakai tidak bagus kita. Tidak boleh ya adik-adik. Tidak boleh bermusuh, itu bukan damai. Kalau orang yang hidupnya sudah damai itu orang yang tidak bersalah, yang tidak bermusuh, yang tidak benci sesama. Nah, ini tadi saling mengasihi. Yang orang itu kalau tidak mau membantu orang lain yang membutuhkan, berarti itu bukan damai namanya ya, berarti. Tidak ada umat untuk mencintai perdamaian. Kata Shalom dalam agama
Jadi enggak? Bisa kita praktekkan? Oke. Kalau ibu bilang salam anak-anak, karena ada apa? Kita coba ya. Shalom anak-anak. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan suasana yang damai, tenang, aman, dan tertib. Jadi anak-anak, kalau tidak ada perkelahian, tidak ada saling bermusuhan, itu akan damai, aman, dan tertib. Jadi kalau ada anak-anak yang masih mau bermusuhan, yang masih mau berkelahi, tidak boleh ya, harus saling mengasihi. Biar kita itu selalu aman, damai, dan tertib. Ya, bisa? Nah, makna dari kata pembawa damai terdapat dalam kitab Injil Matius 5 ayat 9. Ada rekan yang bawa kitab? Ada. Nanti ibu yang membacakan ya. Injil Matius 5 ayat 9 itu berbunyi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Tulis di buku ya, saya pulang baca di Alkitab ya. Ada di kitab Injil Matius pasal 5 ayat 9 ya. Lumayan. Yaitu berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ingat ya, tentang baca. Ulang Injil Matius 5 ayat 9. Sudah? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, anak-anak, ada beberapa poin yang dapat dipetik dalam kitab ini ya. Yang pertama, pembawa damai merupakan orang yang hidupnya sudah diperdamaikan oleh Allah. Nah, anak-anak, kalau kita mau disebut sebagai pembawa damai itu, kita itu harus kita harus tahu kalau Allah itu sudah mengasihi kita. Kadang kita di sini kan suka berbuat dosa, suka kemenangan, suka berkelahi, suka bermusuhan, tidak mengasihi. Itu otomatis bertentangan dengan Allah. Maksudnya Allah tidak suka yang itu. Tapi kalau kita mau disebut sebagai pembawa damai, kita itu Allah itu sudah harus mengasihi kita manusia, begitu ya. Nah, yang kedua itu kita harus saling menjaga dan tidak melakukan kata-kata kasar atau fitnah. Di sini ada yang sering sebut kata-kata kasar? Banyak ya. Tidak boleh ya. Kalau kita mau kita dikatakan sebagai orang yang membawa damai, kita tidak boleh berkata-kata kasar, tidak boleh fitnah. Fitnah itu contohnya macam ini siapa namanya? Halon. Ini ada siapa? Nardo. Falon Nardo ya. Misalnya ya, kalau ini Adi Falon berbuat, misalnya Adi Falon ambil ini penanya, ini ada siapa sih? Ivan. Adi Falon ambil penanya Adi Evan. Nah ini siapa tadi? Adi Nardo fitnah sama ini, bilang ini ada ambil penanya itu siapa? Itu namanya fitnah, tidak boleh ya. Misalnya kalau ada ini ambil penanya ini, berarti ada ngomong di orang lain. Adi Falon ambil penanya Adi. Begitu ya. Yang ketiga itu kita harus mampu mengupayakan penyelesaian masalah dan memberikan pengampunan. Jadi anak-anak, kalau kita melakukan kesalahan itu, kita harus mampu menyelesaikan kan. Kalau kita sudah melakukan kesalahan itu, kita tidak boleh yang bilang bukan saya yang begitu. Nah, saya tidak begitu.
kalau anak-anak sudah melakukan kesalahan, anak-anak harus akui itu. Kalau itu kesalahannya anak-anak begitu ya. Kemudian harus memberikan pengampunan. Misalnya tadi tuh kalau misalnya adik siapa adik Evelyn dan adik Palmer berkelahi itu, nah otomatis kalau sudah berkelahi pasti bermusuhan kan? Nah, jadi kalau adik-adik misalnya ada berkelahi dengan teman, kalau bermusuhan harus mengampuni, tidak boleh dendam ya. Jangan bilang bisa tunggu saya disimpan, saya tunggu di bawah mati, tidak boleh ya. Itu jadi tidak boleh begitu ya. Bisa? Oke. Kemudian yang ketiga, yang terakhir pembawa damai merupakan representasi Allah, orang yang mempraktikkan karakter Allah dalam kehidupan, yaitu saham. Jadi maksudnya ini anak-anak, kalau kita disebut sebagai pembawa damai, kita harus mampu mempraktikkan karakter Allah dalam kehidupan kita. Contohnya itu, Allah kan mengasihi. Jadi kita juga sebagai anak Allah, manusia harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan kita bukan hanya mengasihi sesama aja, tapi kita juga harus mengasihi Allah yang telah mengasihi kita. Kita tahu kan kita ini manusia yang berdosa, manusia yang banyak kesalahan. Tapi Allah itu, walaupun Allah tahu kita berdosa, Allah masih tetap mengasihi kita toh. Dia rela mengorbankan. Siapa yang Allah korbankan? Siapa yang Allah yang disalibkan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya. Allah mengorbankan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita manusia yang berdosa ya. Kemudian kita yang kedua, sikap pembawa damai dalam kehidupan. Nah, bagaimana sikap kita membawa damai dalam kehidupan itu? Yang pertama itu berperilaku baik pada semua orang. Seperti dia meminta maaf jika salah, membantu orang yang membutuhkan dan tidak berkata kasar. Maksudnya di sini adalah kita harus berperilaku baik. Seperti meminta maaf ketika kita bersalah. Misalnya kalau kita melakukan kesalahan, contohnya anak-anak melakukan kesalahan terhadap orang tua ya. Di sini ada yang sering melawan orang tua, ada banyak ya. Kalau anak-anak melakukan kesalahan terhadap orang tua, mengambil uangnya orang tua ya. Kalau anak mengambil itu uang, nanti kalau orang tua tanya, anak jawab, iya saya minta maaf karena saya ambil itu uang. Harus berkata jujur, begitu ya, harus berani minta maaf. Ya. Kemudian membantu orang yang membutuhkan. Ketika anak-anak ada misalnya di Palon toh, sama adik siapa sih? Nado. Kalau adik Palon tidak ada pena, terus adik Nado punya pena dua. Nah, kalau adik Palon bilang pinjam pena kepada Nado, adik Nado harus kasih pinjam kepada adik Palon. Ya, karena adik Palon sangat membutuhkan. Jadi adik Nado harus memberikan bantuan kepada adik Palon. Begitu ya, harus saling membantu. Kemudian tidak berkata kasar. Contohnya kita itu tidak boleh fitnah atau apa, tidak boleh berkata kasar ya. Kemudian tidak menghina dan mengolok-olok orang lain. Di sini siapa yang ketika dia teman salah, dia langsung suka mengolok begitu. Kalau ya, kebiasaan kakak juga dulu begitu ya. Jadi boleh ya kalau ada teman yang berbuat salah atau apa, tidak boleh langsung olok ya. Nanti kasihan dia, nanti dia bisa malu apa begitu ya. Tidak boleh ya. Tidak curang dan tidak bersifat egois. Di sini pasti ada yang sering main curang ya, kalau main game, kalau main permain ya. Pasti ada ya. Ada. Tidak boleh bermain curang ya. Dan tidak bersifat egois.
kita harus bantu dia apa yang dia butuhkan, begitu ya. Tidak boleh egois. Kemudian tetap tenang dan mengendalikan diri. Di sini contohnya ada siapa lagi? Ini ada siapa? Ada namanya? Hah? Dendi. Ada Dendi. Misalnya ada Dendi. Ada nado pancing emosinya ada Dendi. Ada Dendi tidak boleh langsung cepat emosi, langsung berkelahi, berkandang ya. Jadi ada Dendi harus tetap tenang, harus sabar, begitu ya. Walaupun banyak kasih panas, tar, jangan ya. Itu contohnya yang tetap tenang dan tetap bisa mengendalikan diri. Tidak boleh langsung cepat terpancing emosi ya, langsung berkelahi, tidak boleh ya. Kemudian menahan diri dari berbagai gangguan yang menyebabkan perkelahian seperti saling mengejek. Contohnya kita itu yang kamu pernah bilang kalau ada ini apa begitu ya, itu maksudnya. Nah sekarang kita akan masuk dalam topik kita yang ketiga, itu cara membawa damai dalam kehidupan. Bagaimana cara anak-anak membawa damai dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, saling menghargai, seperti menghargai perbedaan pendapat dan tidak saling menjatuhkan. Misalnya kalau teman kita ada yang berpendapat lain tidak sama dengan pendapat kita harus menghargai dan bilang, saya begini, kenapa itu begitu sendiri? Harus ikut saya punya mau, tidak boleh ya. Misalnya kalau teman kita tidak sama dengan yang kita punya mau, kita harus menghargai kalau dia punya mau itu berbeda dari kita. Jangan kita langsung bilang, dia beda sendiri, pasti kalau ada dia, tidak boleh ya. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, saling membantu. Seperti membantu satu sama lain dan terbiasa gotong royong. Contohnya itu seperti tadi yang ibu sudah katakan, kalau temanya satu membutuhkan bantuan, kita harus saling membantu. Kita harus saling gotong royong. Misalnya kalau memang kita semua bisa bantu tema yang satu yang membutuhkan, kita semua harus bisa saling membantu ya. Nah kemudian bertanggung jawab atas setiap perkataan dan perbuatan. Seperti tadi yang ibu sudah jelaskan tadi, kalau kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita itu, kita harus bertanggung jawab dan kita harus akui kalau kita yang mengambil itu barang. Kemudian yang terakhir, menjaga kesehatan, memperbanyak bersyukur, istirahat yang cukup dan berolahraga. Kita harus menjaga kesehatan kita. Kita harus berbanyak bersyukur. Kita harus bersyukur atas kehidupan yang masih Tuhan berikan pada kita ya. Kita masih bisa sehat, kita masih bisa datang sekolah, kita masih bisa belajar ya. Kemudian kita harus istirahat yang cukup ya. Di
menolong orang tua kita. Jangan melawan dengan orang tua ya. Itu tidak baik. Mungkin demikian materi yang sampaikan. Kita akan mengakhiri. Sebelum itu kita menyanyi lagu. Terima kasih.